Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Zahda Syukurinisa dari Prodi PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat dan fungsi bermain untuk anak usia dini. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun pengembangan imajinasi pada anak. Bermain merupakan hak aksesi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa prasekolah. Kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan pribadinya. Bermain bagi seorang anak tidak sekedar mengisi waktu, tetapi media bagi anak untuk belajar. Setiap bentuk kegiatan bermain pada anak prasekolah mempunyai nilai positif terhadap perkembangan pribadinya. Dapat disimpulkan bahwa bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela dengan ataupun tanpa mempergunakan alat sebagai pengalaman belajar untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kemampuan dalam diri anak yang dapat menimbulkan kesenangan maupun kepuasan. Melalui bermain, anak menyusun kemampuan bahasanya. Dengan bermain, anak tidak saja mengeksplorasi dunianya sendiri, tetapi juga reaksi teman terhadap dirinya. Bermain merupakan dunia olahraga bagi anak, di mana anak bermain tanpa aturan dan banyak menggunakan fisik, melatih otot-ototnya dalam bermain, banyak sekali manfaatnya. Nah, antara lainnya yaitu, pertama, menimbulkan kegembiraan. Nah, kegembiraan itu merupakan rangsangan bagi perilaku, misalnya perilaku senang berkreasi. Lalu yang kedua, sebagai pemicu kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan respon anak terhadap hal-hal baru. Yang keempat, melatih anak menyelesaikan masalah atau mengatasi konflik. Yang kelima, sarana untuk bersosialisasi dan melatih fungsi mental, berpikir, berhayal, mengingat, atau menegakkan disiplin dengan menaati peraturan-peraturan dalam permainan. Keenam, melatih kepekaan dan empati anak. Ketujuh, sarana mengekspresikan perasaan. Kedelapan, membentuk kepribadian anak. Kesembilan, mengembangkan rasa percaya diri anak. Nah, yang terakhir itu yaitu melatih perkembangan fisik, emosi, dan sosial. Nah, lalu adapun fungsi bermain untuk anak usia dini antara lainnya yaitu perkembangan sensorik motorik. Pada saat melakukan permainan, aktivitas motorik merupakan komponen terbesar yang digunakan anak untuk bermain aktif dan sangat penting untuk perkembangan fungsi ototnya. Nah, contohnya yaitu anak berlari. Berlari itu bukan demi kesehatannya, tetapi berlari itu demi dirinya sendiri. Bermain adalah sarana untuk mengubah kekuatan potensial di dalam diri menjadi berbagai kemampuan dan kecakapan bermain. Juga bisa menjadi sarana penyaluran kelebihan energi dan relaksasi. Lalu yang kedua, perkembangan intelektual. Anak melakukan eksplorasi dan manipulasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti mengenal bentuk, ukuran, tekstur, dan membedakan objek. Pada saat bermain, anak akan melatih dirinya untuk memecahkan masalah. Bermain juga dapat memajukan anak berpikir abstrak, dan dengan belajar, ia akan dapat mengatur dirinya. Lalu yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini ditandai dengan kemampuan berinteraksi anak dengan lingkungannya, karena kegiatan bermain merupakan sarana sosialisasi. Kadar interaksi sosial dimulai dari bermain sendiri dan dilanjutkan dengan bermain secara bersama. Bermain dengan orang lain akan membantu anak untuk mengembangkan hubungan sosial dan belajar memecahkan masalah dari hubungannya tersebut. Anak yang biasa bermain akan lebih mudah menerima kehadiran orang lain dan saat berinteraksi dengan orang lain. Semakin banyak ia disosialisasikan dengan orang lain, maka akan semakin mudah anak berinteraksi dengan dan menerima kehadiran orang lain. Lalu yang keempat, perkembangan kreativitas. Nah, kemampuan untuk menciptakan sesuatu dan mewujudkan ke dalam bentuk objek dan kegiatan yang dilakukannya. Dalam bermain, anak-anak menumpahkan seluruh perasaannya. Lalu yang kelima, yaitu perkembangan moral. Anak mempelajari nilai benar dan salah dari lingkungannya, terutama dari orang tua dan guru. Anak akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai sehingga dapat diterima di lingkungannya dan dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang ada di dalam kelompoknya. Anak akan dapat belajar bertanggung jawab atas segala tindakan yang akan dilakukannya. Nah, dalam bermain juga melakukan permainan, anak-anak harus dibedakan dengan tingkat usianya. Ada yang merangsang kemampuan motoriknya, ada yang merangsang kemampuan sosial emosionalnya. Nah, namun yang pasti bermain harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, biasanya permainan yang efektif untuk anak yaitu misalnya permainan edukatif. Untuk meningkatkan kecerdasan anak, kita bisa memberikan beberapa alternatif permainan yang bersifat edukatif, misalnya seperti mainan yang meniru orang dewasa atau bermain peran. Nah, seperti alat-alat kedokteran, alat-alat pertukangan, alat-alat rumah tangga, boneka, dan perlengkapannya. Lalu yaitu permainan rekreatif. Nah, permainan ini yang termasuk dalam jenis permainan rekreatif antara lain seperti gobak sodor, benteng, petak umpet. Nah, saat ini permainan seperti ini sebenarnya sudah sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Mereka lebih suka bermain PS, game watch. Padahal kondisi ini justru mendidik anak menjadi orang yang individualis dan tidak mampu bersosialisasi. Lalu yang
terakhir ini permainan informatif. Nah, perkembangan teknologi termasuk dalam bidang permainan yang berkembang saat ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Berbagai jenis VCD dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ditampilkan dengan gambar dan suara yang menarik sekali-kali bisa diperkenalkan kepada anak di rumah maupun di perpustakaan. Paling tidak, seperti acara jalan-jalan keluar lingkungan bisa menjadi sarana permainan edukatif plus informatif dengan mengenalkan berbagai jenis pertumbuhan, kegiatan apapun yang ada di sekitar anak. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.